Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kabarnya tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan barang bekas. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak sekalian jangan lupa berdoa ya, agar pembelajaran menjadi lancar. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang jenis sampah. Ternyata sampah ada jenisnya loh anak-anak sekalian. Jadi tidak sama sampah itu. Nah, apa saja sih jenisnya? Nah, yang pertama itu ada sampah organik. Anak-anak dan tahu tidak apa sampah organik sendiri? Nah, sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai secara alamiah. Contoh sampah organik sendiri adalah sisa makanan dan daun-daun kering. Nah, jadi sampah organik ini sangat mudah sekali teruraikan dan biasa digunakan untuk menjadi pupuk kompos. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis sampah kedua, itu sampah anorganik. Ada yang tahu tidak anak-anak sekalian apa itu sampah anorganik? Nah, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat membusuk dan sangat sulit sekali untuk diuraikan. Contoh sampahnya sendiri ada botol air mineral, plastik, gelas kaca, dan ember bekas. Jadi harus jarang-jarang menggunakan sampah anorganik karena sangat sulit sekali untuk diuraikan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis sampah ketiga, itu sampah limbah B3 atau dengan singkatan bahan berbahaya beracun. Nah, sampah B3 sendiri merupakan sampah yang memiliki bahan berbahaya dan beracun. Contohnya itu ada pemutih pakaian, alat medis, racun tikus, dan obat nyamuk. Jadi sampah B3 ini jangan dibuang sembarangan ya, jangan langsung dibuang karena sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang kita masuk ke jenis sampah plastik. Pasti anak-anak sekalian sering menggunakan plastik ya. Seperti anak-anak bisa beli es, lalu beli minuman botol plastik, terus jajan gitu, sering menggunakan plastik. Nah, apa sih plastik sendiri? Nah, plastik merupakan material bahan yang sering digunakan oleh masyarakat karena materialnya itu yang sangat ringan, tahan air, transparan, dan murah, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat murah sekali ya dan terjangkau, sehingga plastik sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, tapi plastik sendiri memiliki dampak negatif bagi lingkungan loh anak-anak sekalian. Nah, salah satunya adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu sekitar 100 tahun sampai 1000 tahun untuk terurai. Wah, lama sekali. Nah, biasanya untuk mengurangi sampah plastik, orang masyarakat membakar sampah plastik. Tetapi hal itu menimbulkan efek lain. Salah satunya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, salah satunya itu adalah mengganggu pernafasan. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan sampah. Nah, tadi kan adik-adik tahu kan ada sampah yang sangat sulit sekali teruraikan. Nah, sekarang ada pengelolaan sampahnya. Nah, pasti adik-adik tahu sendiri ini lambang apa. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama itu ada replace atau mengganti. Nah, apa sih replace sendiri? Ada yang tahu tidak? Nah, replace atau mengganti merupakan cara mengganti barang-barang yang terbuat dari bahan tidak ramah lingkungan dengan bahan yang ramah lingkungan. Contohnya itu mengganti plastik dengan tote bag, lalu mengganti bungkus plastik dengan daun pisang gitu. Itu replace. Sekarang kita masuk kedua, yaitu reduce atau mengurangi. Nah, apa sih reduce sendiri? Nah, reduce atau mengurangi merupakan usaha untuk mengurangi jumlah sampah dengan mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Hampir sama-sama replace ya. Jadi seperti penggunaan plastik digantikan dengan keranjang atau dengan tote bag agar mengurangi penggunaan plastik sendiri. Nah, sekarang yang ketiga yaitu ada reuse atau menggunakan kembali. Nah, reuse atau menggunakan kembali merupakan usaha untuk menggunakan kembali benda-benda atau barang yang masih memiliki nilai guna. Nah, salah contohnya itu gambar ya, yaitu penggunaan lembaran menjadi pot bunga. Wah, jadi indah ya. Nah, itu salah satu
penerapan dari reuse. Nah sekarang yang keempat itu recycle atau mendaur ulang. Nah anak-anak sendiri pasti tahu ya recycle itu, anak-anak sering mendengar recycle. Nah recycle atau mendaur ulang merupakan kegiatan mengolah barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa digunakan kembali atau menjadi barang baru. Contohnya itu adalah penggunaan botol plastik menjadi pot. Nah sekarang ada manfaatnya kita mendaur ulang, antara lain membuat kreatif, berhemat, mengurangi sampah, dan melindungi alam. Jadi ya, tidak sia-sia ya kita melakukan mendaur ulang barang gitu, ternyata ada manfaatnya. Nah mungkin sekian dulu ya untuk materi hari ini. Ingat ya adik-adik harus menjaga lingkungan juga agar lingkungan tetap sehat, bersih, dan nyaman. Jadi adik-adik ketika melihat sampah yang bisa didaur ulang, adik-adik bisa memanfaatkannya dan mendaur ulangnya. Nah sekian ya materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.